Di Bitung, Sulawesi Utara, ada banyak pabrik yang memproses ikan tuna segar menjadi tuna kaleng. Langsung kita lihat saja proses produksinya yuk. Proses ini disebut pembersihan, yaitu proses pembuangan insang dan isi perut ikan. Untuk membuat ikan tuna kaleng, bahan yang digunakan adalah ikan yellowfin tuna dan cakalang atau skipjack. Nah, karena ukuran tunanya itu besar sekali, ini 10 kilo, di atas 10 kilo. Nah, makanya sebelum disortir untuk dimasak, itu harus dipotong-potong terlebih dahulu. Lalu baru masuk ke proses selanjutnya. Di sini, ikan yang sudah dibersihkan kembali dibersihkan dengan air yang mengalir, supaya ikan-ikan tersebut bisa langsung dimasak. Ikan yang sudah bersih lalu disusun di rak, lalu dimasukkan ke dalam nih alat yang ada di belakang saya ini nih. Ini adalah proses untuk masaknya. Nah, mereka menggunakan sistem steam baking. Nah, untuk ukuran yang kecil-kecil itu bervariasi antara 20 sampai 30 menit, tapi untuk yang besar yang 10 up itu 60 sampai 65 menit. Nah, ikan yang sudah matang selanjutnya didiamkan dulu hingga dingin. Pengolahan ikan yellowfin tuna dan cakalang dilakukan di meja yang berbeda ya. Nah, sekarang saya masuk ke proses berikutnya yaitu skinning, di mana bagian kepala, buntutnya itu semua dibuang dan juga bagian kulitnya. Tuna sering juga disebut sebagai ikan berminyak karena mengandung adequate intake atau vitamin D. Zat ini baik sekali untuk bayi, anak-anak, dan perempuan usia 19-50 tahun karena dapat membantu metabolisme kalsium untuk pertumbuhan dan kepadatan tulang. Wow, ini dia nih proses berikutnya itu loining, yaitu pemisahan dagingnya antara daging putih dan daging merah itu dipisah, lalu tulangnya juga diambil. Kadar protein daging putih ikan tuna lebih tinggi daripada daging merahnya. Sebaliknya, kadar lemak daging merah tuna lebih kecil daripada daging putihnya. Bumbunya menggoda sekali, perut saya jadi lapar. Yang sedang dibuat ini adalah tuna bumbu rica-rica. Wow, khas Sulawesi Utara banget nih. Kaya rempah dan so pasti pedas. Bumbunya itu bukan hanya sarinya saja, tapi itu benar-benar bumbu yang dimasak terlebih dahulu, baru dicampur dengan daging tunanya. Sadap banget, ya nggak? Setelah dibumbui, proses selanjutnya adalah penutupan kaleng. Proses ini sangat penting untuk menjaga kesterilan karena tuna kaleng dibuat tanpa bahan pengawet. Jadi, kaleng harus benar-benar tertutup rapat. Nah, supaya kalengnya juga steril, tuna kaleng dimasukkan lagi ke dalam oven. Oke, proses terakhir adalah finishing, yaitu labeling dan packing. Masa kadaluarsanya setelah 3 tahun dari hari pembuatan. Sadap. Itu kan Pak Jeffrey. Saya bisa masuk ke sini melalui Pak Jeffrey loh. Makasih ya. Ini Pak, saya punya yang oleh-oleh. Wah, dapat yellowfin tuna dan akan saya masak. Sadap. Ya Pak, aku pamit ya. Nah, sekarang temani saya ke pasar ikan yuk. Sulawesi Utara terkenal sebagai penghasil ikan. Nah, tidak lengkap rasanya kalau sudah sampai di Manado tapi tidak mengunjungi pasar ikannya. Pak, ini Oci? Iya, Oci. Berapa sekilonya? 20. 20? Oke. Aha, itu dia si Oci, alias ikan kembung. Ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis menengah
sehingga terhitung sebagai komoditas yang cukup penting bagi nelayan. Kembung biasanya dijual segar atau diproses menjadi ikan pindang dan ikan asin yang lebih tahan lama. Selain rasanya yang enak, ikan ini mempunyai manfaat sebagai sumber energi, vitamin A, kalsium, dan fosfor. Makasih ya. Ada masakan daerah Sulawesi Utara namanya gohu. Nah, biasanya gohu itu seperti sashimi lalu dikasih acarnya. Nah, saya mendapatkan inspirasi dari situ untuk pengolahan menu saya hari ini. Yang pertama, inilah tunanya. Nah, tuna ini akan saya buat steak. Oke, kita langsung saja. Kita buat bumbu marinade untuk tuna. Bawang bombay, itu kita ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Bubuk bawang putih, 1 sendok teh juga. Bubuk cabai, setengah sendok teh. Lalu bubuk paprika, setengah sendok teh. Dan bubuk ketumbar, juga setengah sendok teh. Lalu kita kasih garam secukupnya saja. Lada hitam yang bubuk, sedikit saja. Lalu kita tambahkan minyak. Nah, minyaknya kurang lebih 3-4 sendok makan. Kita aduk sampai semua bumbunya menyatu. Nah, semua bumbu sudah tercampur. Kita masukkan daging tunanya. Oke, nah ini kita balik-balik. Sudah, kita sisihkan. Kita diamkan saja dulu kurang lebih sekitar 2-3 menit supaya bumbunya itu menempel. Nah, sambil kita diamkan, kita panaskan dulu pan-nya. Kita masukkan dulu sekitar 1 sendok makan. Lalu kita ambil tisu atau cloth. Itu kita ratakan seperti ini. Sebisa mungkin jangan sampai ada minyak yang menggenang. Untuk memasak tunanya, itu kita harus menggunakan api yang suhunya tinggi sekali. Sudah panas, masukkan tunanya. Aromanya sudah sadap sekali. Dalam menyimpan daging tuna itu harus hati-hati. Suhu yang tepat itu adalah di bawah 10 derajat. Nah, seperti di kulkas biasa itu aman dan juga apabila dibukukan juga aman. Oke, sekarang waktunya untuk kita balik. Wow. Bisa dilihat warnanya pun sudah berubah menjadi lebih pink, yang pucat. Nice. Wow, sepertinya sudah matang. Coba kita cek dulu. Oke, kalau saya akan menggunakan jari, tapi di sini saya bisa merasakan kalau dagingnya sudah padat. Nah, sampai ke dalam. Dan ketika kita pencet, dia tidak meliuk-meliuk, tapi tetap firm atau padat. Kembali ke bentuk semula. Sebelum disajikan, itu paling baik ketika kita memasak steak, apakah itu ikan atau ayam ataupun daging, itu kita resting dulu atau kita diamkan dulu. Jadi ketika kita menyajikannya, itu tidak ada lagi air yang keluar. Bersih dan yang pasti sadap. Sambil menunggu di resting, kita buat gohunya. Tapi gohunya versi saya. Kita ambil bowl. Nah, di sini saya ada cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Itu yang sudah saya potong tipis-tipis, kecil-kecil. Kita masukkan saja ke dalam bowl. Lalu bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis. Jahe yang sudah dipotong kecil-kecil. Ada kacang mede yang sudah dicacah. Kita masukkan 1 sendok teh, cukup saja.
Ini kita aduk sampai rata. Kita tambahkan garam sedikit saja. Selanjutnya saya ada cuka. Cukup 1 sendok makan, tapi kalau memang suka rasanya lebih keras asamnya, silahkan ditambah, itu sesuai dengan selera. Lalu ada spesial bahan dari saya, belimbing muluh atau belimbing sayur. Dari sini kita bisa dapatkan teksturnya yang renyah, crispy, dan juga kesegarannya. Kita kasih air. Kita masukkan 5 sendok makan. Saya akan masukkan gula 1 sendok makan. Tapi jangan takut mencoba. Kalau misalnya kurang manis, silahkan tambah. Kita aduk-aduk saja sampai gulanya larut. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Saya juga ada nih, masih yang spesial bahannya, ini adalah lemon cuy. Nah, lemon cuy ini adalah jeruk yang memang khas dari daerah Manado. Kita potong, kita peras saja. Sekarang kita masukkan pepaya yang masih muda. Pepaya muda ini sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Salah satunya mengandung zat papain yang dapat membuat tubuh kita memproses protein dari bahan lain yang kita konsumsi terserap lebih cepat. Bagus sekali kan? Alright, kita masukkan saja. Kita akan masukkan daun kemangi. Right, nah ini sudah. Sekarang waktunya kita plating. Tunanya terlebih dahulu. Di sini saya ada selada, daun selada. Nah, daun selada ini saya jadikan mangkok untuk gohunya. Kita kasih saja di atasnya. Lalu di atas tunanya kita kasih kemangi. Yang terakhir, lemon cuy, kita taruh di sampingnya. Sudah jadi, ini dia steak tuna gohu pepaya. It's easy, healthy, and tasty. Pisan Chef, sadap! Iya, boleh duduk sini nggak? Asik. Wah, asik banget nih lagi pada santai-santai ya? Iya. Ini aku lagi habis masak nih. Ini tuna. Tuna? Nah, ini tuh ceritanya ini tuh gohu, tapi udah dari versi aku sendiri. Tapi suka pedes kan? Suka. Nah, silakan. Yuk. Ada asam-asamnya. Enak. Enak? Iya. Pedes nggak? Pedes? Acarnya enak banget. Enak kan? Bener ya? Iya. Kalau gitu, Pisan Chef, sadap! Masak di dalam bambu atau masak dalam buluh itu salah satu cara memasak tradisional dari daerah Sulawesi Utara. Nih, kali ini saya akan menggunakannya. Nah, sekarang kita mulai saja langsung. Di sini saya ada
beras ketan dan beras biasa yang dicampur dengan komposisi 2:1. Nah, ini sudah saya kukus selama 10 menit. Alright. Nah, sekarang kita kasih bumbu. Pertama kita kasih garam. Lalu sedikit lada. Nah, selanjutnya bawang merah kita masukkan saja. Daun jeruk. Sekarang kita aduk-aduk sampai rata. Nah, berasnya itu saya kukus terlebih dahulu supaya beras ketan dan beras biasanya itu mencampur dan pori-porinya terbuka. Jadi ketika saya kasih bumbu, itu bumbunya cepat meresap. Agar lebih cair sedikit kita tambahkan air, kurang lebih sekitar 50 ml itu sudah cukup. Oke, selanjutnya akan langsung saya masukkan ke dalam bambunya. Nah, di dalam bambunya sudah saya siapkan daun pisang. Nah, ini kita langsung masukkan saja sampai kurang lebih 2/3-nya. Jangan terlalu penuh karena nanti dia akan mengembang. Sudah cukup. Nah, sekarang kita tutup. Lalu kita masukkan. Ini gunanya supaya berasnya itu tidak mengalir keluar. Oke, kita bakar saja kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, biasanya nasi jaha itu dimakannya dengan sambal roa. Nah, khas banget Sulawesi Utara. Tapi kali ini saya akan buat sambalnya itu dengan ikan kembung. Oke, kita langsung saja. Nah, sekarang ikan kembungnya itu akan saya ambil dagingnya saja. Kita oleskan minyak. Lalu kita tutup dan kita bakar. Oke, proses pembakaran ini tidak memakan waktu terlalu lama, kurang lebih sekitar 3-5 menit setiap sisinya. Nah, itu tergantung dari size ikannya. Oke, kita cek. Sudah bisa kita balik. Sebentar lagi ikannya jadi. Nah, saya akan siapkan bumbu-bumbu yang lainnya. Sini saya ada serai, kita potong kecil-kecil, tipis-tipis sekali. Oke. Sekarang kita cek ikannya. Yes, sudah jadi. Kita buka saja. Terlepas saja dari tulangnya, gampang sekali. Nah, sudah. Ini kita suwir-suwir saja menjadi kecil-kecil. Oke, saya akan panaskan pan-nya. Dan masukkan minyak kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Sekarang kita langsung tumis daging ikannya. Alright, nah daging ikan ini kita tumis sampai airnya itu habis. Ya, kita sampai 10 menit dengan api yang tidak terlalu besar atau sedang saja. Nah, ikannya sudah mengering, kita kecilkan apinya, kita pindahkan terlebih dahulu. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk sambal kembungnya ini, bumbu-bumbunya adalah bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan terasi. Nah, semua bumbunya ini dihaluskan dan menjadi seperti ini. Oke, nah sekarang kita masukkan minyak kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Pertama-tama kita masukkan serehnya. Aroma serehnya nikmat sekali. Apinya jangan terlalu besar. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Aromanya mulai keluar, lalu kita masukkan terasi. Sekarang kita kasih garam, lada, dan gula. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai semuanya matang. Sudah,
sekarang kita masukkan ikannya. Nah, kita aduk-aduk sampai semuanya rata. Untuk platingnya sudah saya siapkan. Sekarang kita ambil nasi jahanya. Hati-hati, ini panas sekali. Tinggal kita keluarkan saja. Dia sangat padat. Oke. Sekarang sudah jadi. Ini dia nasi jaha sambal kembung. It's easy, healthy, and tasty. Fish and Chef, sadap.